Cara saya untuk belajar itu ya benar-benar saya mengabdi ke sekolah, saya belajar menggunakan alat sekolah. Karena saya pribadi memang belum ada alatnya gitu ya. Belum punya alatnya ya? Belum punya alatnya, belum. Jadi kan di sekolah ada alat juga gak ada yang pakai. Jadi ya sekalian saya sama belajar sama nambah ilmu di sekolah. Karena semua ya berproses ya. Ya, semua butuh proses. Yang penting ilmunya udah dapet, tinggal fokus alatnya. Tapi juga ada, Bro. Ya, kita sudah punya alatnya lengkap, kamera sudah punya, tripod sudah punya, gimbal sudah punya, tapi nggak bisa cara pakainya. Cara pakainya nggak bisa. Itu juga banyak. Lah banyak itu. Alat punya, skillnya yang nggak ada. Nah, ya, lebih baik skillnya punya, alatnya belakangan. Ya. Gitu. Alat bisa sewa, tapi Alat skill sewa. gimana? Nggak bisa. Teman-teman, sahabat Salam Motivasi Podcast dimanapun berada. Pada hari ini saya sedang bersama dengan teman saya yang bernama Tegar Yudoyono. Biasa dipanggil siapa? Tegar. Kebetulan pada hari ini saya lagi menemani teman saya, dikarenakan teman saya punya job ya. Ya. Teman saya ini sebagai videografer, teman-teman, dalam acara seminar yang diadakan oleh PT Natural Nusantara. Nah, pada video hari ini saya ingin tanya ke Tegar, ke kamu, Bro ya. Ya. Saya panggilnya Bro, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa. Oke, bagaimana sih caranya menjadi seorang videografer itu? Cara menjadi videografer ya? Iya. Sebenarnya itu yang pertama itu kayak niat. Kita harus punya niat dulu sebelum mau melangkah ke situ. Soalnya kalau kita gak niat dari awal ya bakalan percuma, bakalan stuck di tengah-tengah. Jadi kayak kalau kita punya niat, kita belajar itu pasti bisa. Jadi yang penting kalau menurut saya itu niat dulu. Jadi kalau memang mau fokus ya fokus di situ, harus niat gitu. Harus niat dulu ya berarti. Niat dulu ya. Oke. Namun sebelumnya ketika kamu menjadi seorang content creator, videographer, apakah punya seorang teman mungkin yang bisa ngajari kamu atau kamu belajar ke siapa gitu? Kalau awal itu ya pertama jadi kalau videografi sama fotografi itu hampir ya sama. Jadi kalau belajarnya itu memang otodidak. Jadi full belajar sendiri. Belajar dari sendiri YouTube, itu. Dari Instagram itu belajar sendiri. Kayak kalau dulu gak ada partnernya. Nah, baru masuk SMA ini baru kayak kenal dengan kakak kelas, kakak tingkat dan adik-adik yang memang suka di bidang itu dan kebetulan kita kumpul di sekolah itu jadi kita bisa belajar bareng dan akhirnya mengembangkan skill mulai dari SMA. Mulai SMA ya berarti. Mulai SMA baru mengembangkan skill. Jadi menekuni dunia videografi ya. Iya. Itu mulai SMA teman-teman. SMA kelas berapa? Kalau belajarnya sebenarnya dari SMP sudah SMP. Ya sudah belajar. Tapi mulai fokusnya mulai tekun, mulai benar-benar fokus di situ ya mulai SMA ini baru saya tekankan lah, lebih belajar dan lebih belajar. Ya. Dan pasti di sekolahnya sibuk ya ini. Ya, disuruh ini, disuruh itu. Ya. Ya tapi itu, benefitnya juga luar biasa kan ya. Saya ambil dari sisi positifnya aja. Jadi kalau saya diminta tolong misalnya ya saya anggap itu buat kayak sarana saya untuk belajar. Untuk selalu belajar dan juga saya anggap sebagai saya itu kayak mengabdi gitu. Jadi kayak biar ada manfaatnya saya sekolah gak hanya sekolah dan sekolah. Jadi kayak ada manfaatnya di luar yang belajar. Oke, siap. Jadi nggak hanya belajar di dalam kelas saja teman-teman ya. Tapi di luar kelas teman saya ini juga punya skill dalam konten kreator videografi. Sebenarnya saya juga tertarik ya. Kebetulan teman saya ini juga membantu saya dalam pembuatan video YouTube ya. Terima kasih sebelumnya. Ya, dulu sering saya ajak syuting, pernah ke Masjid Tiban, pernah keluar ya. Akhirnya juga alhamdulillah semoga kita tetap bisa berteman baik sekarang hingga sampai akhir nanti. Terus Bro, apa sih yang menjadi motivasi kamu sehingga kamu ini suka menjadi seorang videografer gitu? Dari dulu sebenarnya memang sudah suka kayak minat di bidang ini dan saya juga lihat-lihat beberapa referensi yang kayak video-video bagus-bagus. Saya semakin termotivasi gitu kayak lihat video bagus.
kok bagus banget videonya, no. Gimana sih cara buatnya? Jadi kan termotivasi cara gimana sih cara bisa seperti ini, bisa kayak teman-teman gitu. Iya. Biar bisa bikin video bagus seperti itu. Jadi awalnya juga tertarik melihat video orang, kemudian gimana sih cara ngeditnya, cara bikinnya gitu ya. Iya. Jadi belajar dari orang lain itu juga perlu gitu. Gitu ya. Ya. Jadi kita perlu melihat referensi dari orang, melihat video orang gitu ya. Ya. Terus ketika kamu ini menjadi seorang videographer, ya, apa sih kendala dalam membuat konten tersebut itu apa? Kalau kendala itu kalau saya pribadi itu lebih ke alat sebenarnya. Jadi alat? Ya. Jadi kenapa saya juga belajar mulai dari SMA ini? Yeah. Karena ya memang saya belajar itu pakai alat-alat sekolah. Jadi cara saya untuk belajar itu ya benar-benar saya mengabdi ke sekolah, saya belajar menggunakan alat sekolah. Karena saya pribadi memang belum ada alatnya gitu ya. Belum punya alatnya ya? Belum punya alatnya, belum. Jadi kan di sekolah ada alat juga gak ada yang pakai. Jadi ya sekalian saya sama belajar sama nambah ilmu di sekolah. Jadi kalau misal kayak job itu ya tetap harus, jadi kan kalau sekolah kan nggak mungkin dibawa keluar kan kameranya. Yeah. Jadi kalau misal job itu ya sewa semua. Jadi kalau mau buat video gabut-gabut itu kayak sekarang terkendala soalnya ya harus mengeluarkan uang kan. Uang dulu, modalnya ya, dulu. Modalnya dulu ya itu masalahnya. Kalau sekarang masih alatnya. Jadi terkait alat ya. Ya. Ya semoga tahun depan atau besok beli sudah bisa beli alatnya. Ya. Karena semua ya berproses ya. Semua butuh proses. Yang penting ilmunya udah dapet, tinggal fokus alatnya. Tapi juga ada bro, ya kita sudah punya alatnya lengkap, kamera sudah punya, tripod sudah punya, gimbal sudah punya, tapi nggak bisa cara pakainya. Cara pakainya nggak bisa. Itu juga banyak. Lah banyak itu. Alat punya, skillnya yang nggak ada. Ya, lebih baik skillnya punya, alatnya belakangan. Ya. Gitu. Alat bisa sewa, tapi skill gimana? Nggak bisa. Oke. Jadi itu tadi ya terkait kendalanya. Mungkin ada lagi selain alat? Selama ini sih nggak ada, karena ya dari keluarga juga support, jadi dari teman-teman juga support, sama-sama belajar bareng gitu. Jadi kayak banyak yang support lah, intinya juga gitu. Sama-sama belajar bareng-bareng gitu, saling support ya. Saling support. Terus apakah kamu punya prestasi tersendiri dalam dunia videografi? Kalau ada mungkin bisa disebutkan ke teman-teman ini biar semangat nih. Ya itu tadi kan saya juga sering ngabdi di sekolah kan. Jadi kayak ketika ada satu lomba kayak videografi gitu ya. Itu pasti suruh ikut, dan kebetulan di sekolah juga ada timnya saya. Jadi kayak yang terakhir saya ikuti dari yang pertama Jawis. Yang pertama itu saya ikuti itu SMA Awards. Nah, SMA Awards ini yang adakan koran apa itu yang Jawa Timur itu, kok lupa saya. Jawa Timur berarti ya? Jawa Timur. Jadi tingkatnya Jawa Timur. SMA Awards ini kebetulan itu masa pandemi, awal-awalnya pandemi. Jadi temanya juga tentang pandemi, tentang corona gitu lah. Kebetulan sekolah saya itu sudah siap untuk masuk. Di mana sekolah lain itu belum siap, sekolah saya sudah siap masuk. Jadi di situ kita manfaatkan untuk jadi bahan video kita. Alhamdulillah juara satu. Juara satu se-Jawa Timur. Oh, luar biasa teman-teman ya. Terus jadi itu salah satunya. Terus ada lagi juga FLS 2N, itu sebenarnya tingkat nasional, tapi kita cuman bisa sampai juara kabupaten saja. Kabupaten Malang itu juara 1. Terus ada lagi SMA Award lagi tahun depannya 2021. Kan yang 2020 juara 1. Jadi yang 2021 itu ikut lagi. Alhamdulillah dapat juara 4. Juara 4. Saya pernah juara 1 mungkin. Gantian. Ya, gantian yang lain. Oke. Jadi itu ya salah satu prestasi yang pernah kamu raih gitu. Tingkat Jawa Timur teman-teman. Kebetulan masih fresh banget habis buat film ini. Oh, habis buat film? Sudah film. dipublis ya? Baru saja dipublis. Apa filmnya judulnya? Filmnya ada 2. Yang FLS ini harus private, jadi belum bisa di-share. Oke. Yang FLS ini judulnya itu
kan private ya. Yeah. Jadi intinya itu tentang ya budaya tradisi gitu, tentang tari-tari. Kalau yang dipublish dan boleh dilihat itu sudah ada di YouTube SMA 1 Duren. Yeah. Itu anonim. Anonim ini yang adakan itu lomba dari Thanos. Kita ikut lomba dari Thanos dan anonim. Mungkin teman-teman yang penasaran ya cek bisa cek di YouTube-nya SMA 1 Duren. Ya, SMA 1 Duren. Oke. Dan ditunggu nih kapan publisnya? Sudah publis. Sudah publis. Yang kemarin yang tadi, yang sebelumnya. Yang itu memang nggak boleh. Jadi itu dari ketentuan lomba aja ya. Privasi. Mungkin nanti kalau memang sudah penjurian, sudah selesai lombanya baru boleh dipublish. Jadi nunggu pengumuman dulu. Ya, nunggu pengumuman dulu. Semoga berhasil dan mendapat juara yang terbaik. Oke. Jadi itu tadi ya terkait prestasi yang tingkat Jawa Timur. Mungkin nanti bisa tingkat nasional ditingkatkan lagi. Bahkan internasional. Siapa tahu bisa membanggakan Indonesia ya. Karena kan sekarang zaman digital, semua serba online dan tentunya kita juga nggak terlepas dari yang namanya teknologi. Baik HP, laptop dan sebagainya. Dan mungkin apakah kamu punya sosok public figure ya, Gar? Entah itu yang bisa memotivasi kamu, yang bisa istilahnya bisa membimbing kamu dalam dunia videografi. Kalau public figure itu sebenarnya banyak kan. Sekarang kan juga zamannya. Jadi kalau public figure ya memang banyak banget. Contohnya kayak Urofi. Terus yang saya sangat kagumi sama Blackpacker Tampan. Dia itu anak Bali yang sekarang kerjanya itu memang benar-benar cuma liburan buat video gitu aja. Oke, pertanyaan saya selanjutnya Gar ya. Ini di luar tugas kamu menjadi videografer di sekolah ya. Nah, ini tentang job kamu di luar. Nah, itu seberapa sering sih kamu ngejob di luar itu? Kalau job di luar itu gak bisa sering gitu ya. Karena ya memang masih sekolah, jadi harus bisa membagi waktu. Jadi kalau job yang memang pas hari libur atau sore yang memang sudah pulang sekolah itu baru bisa diambil kayak saya bisa gitu. Kalau biasanya kan wedding, yang sering itu wedding. Nah, wedding itu kan mulai dari pagi sampai malam. Sedangkan kalau pagi kan sekolah, jadi kayak gitu gak bisa diambil. Jadi ya memang kalau saat ini masih fokus mengembangkan skill aja sebelum terjun ke dunia kerja gitu. Oke, jadi jadwalnya harus se-fleksibel mungkin ya. Iya. Yang penting sekolah dulu. Ya. Sekolah yang utama. Dan pada hari ini berarti pengalaman job kamu yang bisa dihitung jari ya mungkin ya. Masih beberapa lah. Beberapa ya. Masih beberapa. Kalau tugas di sekolah kan nggak dapat uang. Tapi kalau di luar kan dapat. Nah, itu yang motivasinya. Lumayan kan uangnya bisa buat uang saku tambahan gitu kan. Lumayan. Karena ya kita juga sambil liburan, sambil refreshing juga gitu kan. Dan yang terpenting kita juga bisa membagikan orang gitu dengan karya kita. Itu yang mungkin paling berkesan gitu. Kan momen saya mungkin nikah, mungkin wedding atau wisuda itu diabadikan oleh yang namanya Tegar. Itu kan juga bisa menjadi sebuah karya yang mungkin akan selalu dikenang gitu. Karena kita kalau kerja aja kan mungkin stres gitu. Kalau kita berkarya, karya apapun itu akan menjadi sebuah kebanggaan. Ya, benar memang. Jadi kalau kita buat video terus kok bagus, terus ada orang lain nih lihat tanpa mereka tahu bahwa yang video kita, mereka bilang, "Wih, bagus." Kita yang seneng kayak, "Wah, video kita diakui nih, diakui bagus." Bisa dinikmati banyak orang. Iya, bisa dinikmati banyak orang. Tanpa mereka tahu siapa sih sebenarnya yang buat video. Kita yang buat video lihat ada orang yang muji-muji itu kita seneng gitu. Wah, karya kita dilihat, maksudnya diapresiasi. Dan tentunya teman-teman ya, mengapresiasi sebuah karya itu menurut saya itu sangat penting. Ya kalau tidak bisa mensupport ya minimal apresiasi. Iya, mungkin kalau ngepost di Instagram bisa di like, ngepost di
YouTube bisa di-subscribe gitu. Itu akan menjadi sebuah nilai tersendiri terutama bagi saya sendiri selaku YouTuber ya. Dan tentunya juga buat Tegar. Nah, rencananya nih ya, misal kamu udah menghasilkan karya, mungkin momen tadi, seminar tadi kamu abadikan. Nah, apakah kamu akan post di Instagram kamu kan? Untuk post di Instagram masih belum. Jadi belum ya. Rencana untuk post di Instagram memang benar-benar fit tersendiri, dan pasti kalau untuk kerjaan beda Instagram lagi. Jadi nantinya sudah direncanakan nantinya pasti ada IG tersendiri untuk memang hasil kerja. Jadi kayak memang Instagram perusahaan gitu, bukan Instagram pribadi. Kalau mau saya gitu, tapi di pribadi mungkin saya posting beberapa untuk memang buat portofolio. Ya. Jadi rencananya mau buat IG lagi ya? Iya, IG lagi. Oke. Karena ya itu tadi, Tegar ini juga sudah disupport ya. Di rumahnya ada komputer kan ya? Ya, sebenarnya kalau komputer ya masih pinjam di saudara gitu. Selama masih bisa pinjam itu kayak ya alhamdulillah, daripada saya harus ke warnet hanya mengedit gitu. Mengedit. Ada bisa pinjam alat itu udah kayak di warnet. Ya, kalau ke warnet kan masih biaya, masih inilah jauh lagi dari rumah. Iya. Itu yang repot. Belum lagi kalau hujan, males keluar. Itu masalah itu. Dan apa sih harapan kamu di masa depan, Gar? Tentunya dalam dunia videografi, apa cita-cita yang ingin kamu capai di kemudian hari? Jadi kalau cita-cita saya itu bisa membuat lapangan kerja. Jadi kan kalau saat ini cari kerja sulit gitu. Ijazah kayak gak ada harganya, gak ada harga dirinya kan. Semakin banyak yang lulus, semakin banyak yang daftar, semakin sulit kan masuk. Jadi ya karena masuk ke perusahaan itu sulit, saya bercita-cita nih buat perusahaan memang bisa menampung bakat-bakat mungkin adik kelas saya atau gimana yang keluar dari SMA bisa kerja bareng gitu. Oke, jadi buat tim ya yang solid. Solid. Jadi kita nggak sukses sendiri, tapi kita sukses bersama dengan membuat tim tadi. Oke. Ya mungkin itu harapan kamu ya di kemudian hari. Dan yang terakhir nih, Gar ya, kita podcastnya singkat-singkat aja. Karena tadi sebenarnya juga belum diagendakan ya, langsung ya. Oke. Apa sih pesan kamu ke teman-teman ya yang mungkin sedang belajar videografi, sedang belajar ngonten, sedang belajar moto mungkin? Apa sih pesan yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman agar lebih semangat dalam berkarya? Silahkan bisa disampaikan. Kalau pesan saya itu yang penting pertama itu niat. Kalau sudah niat, fokus di situ. Jadi jangan setengah-tengah niatnya, kayak mau belajar tapi kayak malas, kayak mager ya. Coba dilawan kayak rasa malas itu. Benar-benar ayo belajar. Ajak diri kita sendiri itu untuk terus belajar dan fokus belajar agar memang selain belajar, jadi selain belajar kita juga harus mencoba. Jadi kalau belajar tapi gak pernah nyoba, ya sama aja punya ilmu tapi gak pernah praktek gitu. Kayak ya sama aja nanti bener ilmunya punya, tapi kalau suruh praktek belum tentu sesuai dengan ilmunya. Soalnya memang kondisi kadang ya kita belajar gini, ternyata kita saat di lokasi kok beda, kok harus gini. Jadi perbanyak belajar dan mencoba. Jadi kayak tambah jam terbang lah. Jadi kayak nyoba gini, nyoba gitu lah. Nanti itu kita bisa tahu kondisi-kondisinya. Semisal kondisinya gini, kita harus gimana, kondisinya gini, kita harus gimana, dan ya itu intinya gitu. Jadi lebih fokus belajar dan mencoba gitu. Itu tadi teman-teman, belajar teori saja itu tidak cukup tanpa adanya praktek. Ya, benar. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar videografi harus praktek. Apapun kondisinya. Ya, benar. Apapun kondisinya harus praktek, karena itu juga akan meningkatkan jam terbang kita ya. Dalam dunia videografi, fotografi. Mungkin cukup sekian Gar podcast hari ini. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa di video podcast berikutnya. Terima kasih Gar. Dan salam motivasi.